Anaknya itu 5 step, 5 langkah. Biasanya kalau rajanya 7. Nomor apa jumlah, Pak? Apa, Pak? Nomor apa Jumlah tangga, anak tangganya. Berarti kan di nomor. Jumlah anak tangganya ganjil ya. Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh lihat rumah orang Batak selalu dibagi atas 3 lantai. 1, 2, dan 3. Yang satu selalunya pada masa itu digunakan untuk apa? Ternak. Ya. Babi, ayam, kerbau, pendek di situ di bawah. Tapi kalau sekarang paling ayam. Karena kalau babi jarang ya Bapak Ibu ya, karena sekarang pemerintah cukup ketat untuk ternak babi itu harus cukup berjarak dari jalan utama ya Bapak Ibu ya, untuk hygiene. Jadi Bapak Ibu dulunya digunakan untuk ternak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, rumah Batak dulu tidak ada paku. Mereka menggunakan seperti ini. Nah, ini jangan lihat ya Bu ya. Ini pakunya berbaru. Ya, jadi tidak ada paku. Jadi kayu dan kayu dijauhkan atau pacak. Ya, yang di tengah Bapak Ibu untuk tempat tinggal. Nah, yang atasnya tempat tinggal juga dia bukan untuk gudang Bapak Ibu. Gudang apa? Mereka menyimpan harta benda. Tapi pada masa dulu harta bendanya bukan emas, berlian dan lain-lain, tapi lebih pada sandang pangan, terutama beras Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat tingkat kemakmuran suatu keluarga atau satu orang itu dilihat dari besarnya gudangnya. Kalau berasnya sama Ibu segini. Gudangnya. Iya, panjang lebarnya ya. Jadi biasanya kalau cuman 1/4 dari rumahnya, rumah biasa, orang biasa. Kalau sampai separuh, oh cukup kaya. Kalau sampai belakang, full gudang Kaya. Tajir. Tapi belum melintir. Melintir dia bangun satu rumah lagi. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di Indonesia ada 2 suku yang memiliki kemiripan budaya dengan suku Tionghoa, suku Batak dan Manado. Ya, yang seperti nama saya bilang, Batak dan Manado punya marga atau fam. Anak laki-laki yang bisa meneruskan nama keluarga atau marga. Ya, kalau meninggal itu 3-5 hari ditahan. Sama seperti Chinese. Gitu, Iya, benar Ibu. Tapi kalau orang Batak di rumahnya biasanya ya. Terus percaya sama Feng Shui. Yang paling signifikan Bapak Ibu kalau di Chinese, Tionghoa ada yang namanya, saya lupa, Pakwa atau apa itu ya. Pakwa ya. Sama Bapak Ibu. Batak juga ada. Ini Pakwanya. Tapi orang Batak bilang Gorga. Bukan cermin ya. Kalau Chinese cermin ya. Kalau Batak namanya Gorga. Untuk apa? Sama. Karena dulu Bapak Ibu sebelum Christianity masuk, yang dibawa sama Dr. Nomensen, mereka punya agama namanya Parmalin. Parmalin ini bukan animisme ya Bapak Ibu ya, atau tidak punya agama. Mereka punya, tapi agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Ya, jadi kayak contoh dia punya kepercayaan sama satu batu. Batu itu bisa memberikan berkat dan yang lain-lainnya. Dia akan kepada batu itu, yang menyembah atau percaya kepada batu itu. Nah, jadi Gorga ini sendiri pun Bapak Ibu bukan dia yang buat. Biasanya di satu kampung dulu tidak ada dokter. Yang nyembuhin siapa? Dulu Bomo. Bomo itu kayak dukun atau rajanya. Nah, biasanya orang kalau mau buat Gorga dia akan datang ke Bomo. Nah, Bomo yang buat biasanya berdasarkan tanggal lahir dan lain-lain. Baru dibahas. Fungsinya sama, menahan dari bala ya. Tolak bala ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di sampingnya ini apa Bapak Ibu? Ya ada yang bilang batok kelapa, ada yang bilang pepaya dibelah, ada yang bilang mangkok terbalik ya. Bapak Ibu, ini payudara. Ngomong itu kita nggak enak. Saya dari tadi mikir Bu, kalimatnya yang sopan apa ya? Itu ya. Karena kalau dari situ kelihatannya kan titik. Kalau dekat jadi Payudara. I-nya diganti E. Jadi ini payudara perempuan. Ya. Tenang Pak.
orang Batak dulu juga 2 bukan 4 berarti ya. Saya pernah bawa orang Malaysia, Jum, orang Batak dulu 4 ya? Bukan 2 juga. Empat gimana ya? Ada yang bilang sapi punya ya, bukan. Jadi kenapa 4? Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya simbol kesuburan. Jadi ada satu kampung namanya Tomo. Tomo itu datang dari kata tomok-mok. Artinya apa? Gemuk. Oh, tembok. Gemuk. Jadi laki Batak sampai sekarang pun ya lebih demen perempuan itu Oh, kayak India dong ya? gemuk. Karena apa Bapak Ibu? Gemuk. Pada masa itu ini simbol kesuburan. Ada makmur. Simbol kesuburan. Jadi ceritanya orang gemuk nggak boleh kurus. Suruh mama. Dulu yang kurus nggak laku Ibu. Kalau nggak laku tuh ya. Ini ya. Dulu di sini nggak ada, belum ada yang ngomong, belum cukup, nggak ada. Jadi ini simbol kesuburan Bapak Ibu ya, karena dulu kan mindsetnya berbeda. Mereka dulu belum teredukasi, jadi lebih kepada mitos cakapan orang tua. Jadi simbol perempuan sehat, subur itu dari payudara. Ya dari ukuran dan gede semuanya ya. Tapi kenapa 4? Jadi kalau Istrinya 2. enggak, itu istrinya 1. Istrinya 1. Itu kalau lingkungan berdua. 4 lihat kaca jadi 4. Nggak bener istri 2 jadi 4 kan? Lingkungan gitu loh. Enggak tahu ya. Kok jadi dibahas? Jadi officialnya 1, unofficialnya nggak tahu. Ya, resminya 1. Jadi ini hal yang umum. Jadi kalau biasanya sudah punya anak, suami terlupakan. Iya. Oh. Istri konsennya ke anak. Iya. Ibaratnya sampai buat kopi pun terlupakan. Nah, jadi perempuan Batak itu sebenarnya benar jangan sampai melupakan. Jadi biar adil dua-dua. 2 untuk anak, 2 untuk Suami. Bapak. Biar nggak berebut, Bu. Kalau orang Batak bilang biar nggak gaduh. Gak ada. Gaduh itu berantem ya. Ya, nggak berantem. Ya biar nggak gaduh. Nggak Ya. ada iri dah. Nah, ya pokoknya kalau pas anaknya mau, jangan itu bapak punya. Kamu ini aja. Udah ada jatahnya ya masing-masing. Berebut lu. Maaf ya Romo ya. Saya agak segan sebenarnya ngomong. Ya udah saya pergi. Romo saya pergi cuma 1 Kalau langkah. kalau Romo pergi nanti udah dapat pengetahuan Oh loh. gitu ya. Oke, Bapak Ibu sebelah ininya. Itu tokek. Ini masih Buaya darat. pro kontra. Buaya daratnya jangan lihat ke saya. Masih pro kontra ya. Jadi kalau berdasarkan sejarah yang kita pelajari, ini cicak. Tapi kalau kita googling, ada yang bilang kadal. Ini namanya boraspati. 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 Tapi lebih persentasenya ke cicak. Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sempat perdebatan. Jadi dulu kan orang Batak tidak tahu literasi. Tidak ada yang namanya belajar tulis dan membaca. Makanya sejarah Bapak Ibu agak susah di Batak. Kenapa? Sejarah banyakannya terdengar turun-temurun. Generasi ke generasi. Jadi setiap turun ke generasi, cerita itu termodifikasi. Nah, jadi sampai ketemu bukti-buktinya baru bisa dijelaskan. Nah, kita bilang aja ini cicak ya Bu ya. Karena yang saya pelajari juga ini cicak. Jadi cicak ini salah satu hewan yang cukup penting bagi sejarah orang Batak. Jadi ada 2 versi cerita dari cicak. Yang pertama, Bapak Ibu, di saat si Ucok, si Bujang, lajang sudah dewasa, dia akan pergi merantau atau bekerja. Biasanya orang tua akan mengambil filosofi cicak Bapak Ibu. Kenapa cicak? Cicak bisa hidup di atas, tengah, dan di bawah. Jadi kemanapun mereka bisa hidup. Bertahan ya. Insting yang baik dan tidak mengganggu manusia. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau rumah ada cicak, berarti rumah itu bersih kalau masa itu. Oh Bersih, sekarang enggak. tanda kutip, bukan karena kotoran gitu ya. Tanda kutip bersih, tidak ada yang jelek-jelek. Nah, kalau nggak ada cicak, nah itu tanda tanya kenapa rumah ini sampai cicak juga nggak berani masuk. Ya mungkin roh makhluk yang lain lah ya Bapak Ibu ya, kepercayaan pada masa itu. Makanya Bapak Ibu, cicak selalu diarahkan kepada payudara. Kenapa? Jadi kemanapun kau pergi, jangan lupa Anak, istri, ibunya. ibunya.
Jangan lupa ibu, Rumah. air susu ibu. Oh. Jangan lupa mamamu. Itulah ya. Makanya Oh, kalau dia menghadapnya ke payudara. payudara, ya Bapak Ibu ya, tetap ya. Kalau seperti begini selalu ibu, nggak pernah ada bapak, ya Bapak Ibu. Bapak, maaf, Bapak. Jarang ya kalau seperti itu. Betul Bu. Jadi itu yang satu lagi Bapak Ibu nanti di sesi selanjutnya versi satunya karena harus ada tongkat tunggal panuluannya tentang cicak. Oke. Nah Bapak Ibu yang lainnya ini patung-patung ini semua tergantung. Ada rumah yang tidak punya patung. Ini seperti dewanya mereka. Pelindungnya. Cuman kalau orang dulu sebenarnya tidak mau meletakkan pelindung-pelindungnya di luar. Kenapa? Bisa menunjukkan kelemahan si pemilik rumah. Karena semakin banyak patung berarti ini orang lemah. Dia perlu perlindungan yang banyak. Sama seperti itu ada tongkat besar Ibu, Bapak ya. Dua ya. Tongkat itu. Nah asli itu tunggal panaluan, tapi ini hanya dekorasi. Karena tunggal panaluan itu Maaf, Dek. tongkat si raja. Paling tinggi 2 meter. Jadi udah tinggi sekali. Paling tinggi perempuan bukan? Mana Ibu? Paling tinggi perempuan di atas. Tergantung si rajanya, karena si raja akan mengukir orang spesial atau dewa dari dia. Karena punya payudara 2. Ayah itu yang hormat. Bahas maning. Kelihatan Iya. Itu benar-benar tomo. Oke Bapak Ibu, mari kita ke sini, ke sebelah sini. Saya kan gugu. Sesi terakhirnya sebelum kita menonton. Agak sempit tapi ya Ibu. Itu kebangunan modern. Karena kalau saya bawa ke atas nggak kelihatan. Sebelah sini. Sebentar Ibu, ini lupa saya yang lupa. Boleh merapat. Pemasungan. Iya. Udah lo pergi Udah sini, aja. Bu, biar kelihatan jelas orangnya. Ada contohnya, Ada bukan orang. orang patung. Langsung kaget Ibu. Oke Bapak Ibu sebelah sini. Jadi ini sesi terakhir sebelum kita melanjutkan ke sebelah. Ini spesial. Ini rumah dari kepala sukunya atau rajanya. Jadi dari mana bisa ngelihat rumah seseorang itu rumah raja atau bukan. Kalau untuk Batak Toba Bapak Ibu boleh lihat ada tanduk kerbau. Ya, jadi sebenarnya kerbau. Kalau di Simalungun tanduk kerbaunya di dalam. Kalau di Karo di atas genteng, di ujung genteng. Kalau di Toba di atas. Lain sukunya Ibu. Kan Batak ada 5 ya jenisnya. Kita di Toba. Di Toba tanduk kerbaunya di atas itu. Jadi kalau kita pada masa itu kita jalan-jalan ngeliat rumah ada tanduk kerbau, jangan macam-macam dengan rumah raja. Jadi Bapak Ibu boleh lihat ada satu patung lagi berdiri di sana. Ya, itu menggambarkan si Bomo, si dukunnya. Jadi Bomo biasanya orang kepercayaan atau aspri dari si raja. Ya Bapak Ibu ya, dia akan biasanya standby di situ. Nah di bawahnya Bapak Ibu boleh lihat ada orang dipasung. Dulu tidak ada spesial bangunan untuk penjara. Mereka gunakan pemasukan sebagai tempat orang jahat atau penjaranya. Di belakang Ibu sebelah sini, ini yang namanya batu kursi atau stone chair bahasa Inggrisnya. Ini tempat apa Bapak Ibu? Mahkamah, pengadilan atau tempat musyawarah. Jadi pada masa itu kalau ada orang jahat, berbuat jahat, orang yang berbuat jahat itu akan didudukkan di sini yang kecil. Pengadilan. Seperti pengadilan betul. Nah yang lainnya untuk apa Jo? Biasanya raja akan memanggil raja atau kepala suku dari kampung lain mau bertanya, ini warga kamu bukan? Jadi biasanya Bapak Ibu karena kalau belum tentu warga dia. belum tentu Ibu, karena biasanya yang buat jahat itu bukan orang pulau ini, pendatang. Karena kalau orang pulau warga ini pasti tahu tidak akan berani. Nah jadi sampai akhirnya dia akan dihukum, dikurung dulu. Nah disinilah Bomo akan melihat hukumannya. Hukumannya gimana Jo? Biasanya Bapak Ibu kalau sudah membunuh yang jelas dia akan mati. Tapi kalau mencuri, contoh dia mencuri ayam 1, dia harus membalasnya ganti 3. Seperti begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan dikunci di sini di bawah. Jadi kenapa sih penjaranya di bawah begini? Jadi bagi raja Bapak Ibu kalau seseorang sudah berbuat jahat, dia udah sama dengan binatang.
di bawah, karena yang di bawah kan binatang. Jadi disamain. Ih, apa itu? Ini. Iya. Ibu. Jadi sama ya, ini juga, dan dia akan dikurung di sini Bapak Ibu selama masa yang ditentukan si Bomo, karena Bomo tidak bisa sembarangan memberikan tanggal, karena salah tanggal malah bala yang balik kembali ke kampung situ. Ya, jadi di bawah sini. Jadi dia makan dengan binatang. Oke, jadi Bapak Ibu ini tempat musyawarahnya juga untuk membahas masalah-masalah lain dan pengadilan. Ada yang mau ditanya? Bang Jo, Ya, ini batu ini replika atau memang dari dulu? dari dulunya kakak. Ini permanen ya? Permanen Ibu. Nah di belakangnya ini ada pohon, ini namanya pohon hariara. Hariara ya? Hariara itu artinya 7 hari. Ya. 7 hari. Hariara itu artinya 7 hari. Jadi Bapak Ibu orang Batak dulu kalau misalnya berpindah atau satu kelompok pindah mau membuat satu desa atau kampung, dia harus menanam pohon hariara dulu. Jadi selama 7 hari kalau pohon itu tumbuh berarti mereka boleh. Berarti ini kampung, ini tanah ada kehidupan. Ini ambruk pada masa tsunami, gempa besar. Oh, yang di Aceh. 2015 ya kalau nggak salah. 2004 5 ya. Pokoknya pas tsunami, gempa ini gempa dahsyat. Gempanya sampai Medan luar biasa Ibu. Saya ingat itu hari Minggu pagi-pagi di Medan nanti goyangnya. Gak lama kemudian ya ini ya pada masa itu, dan memang umurnya sudah cukup tua karena berdasarkan sejarah di sini 1624 kalau berdasarkan apa yang mereka dapat ya kerajaannya Ibu ya. Jadi ini namanya pohon hariara ya. Kalau ada ngeliat itu ada orang sembayang ya Ibu ya, itu hanya menunjukkan bagaimana sih mereka dulunya ini formalin Ibu. Formalin. Formalin. Ini beribadah mereka masing-masing. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Berarti pohon baru ya Pak ya? Iya. Iya, karena tumbuh kembali. Iya, tumbuh kembali. Ya, seperti pohon dipotong. Ini udah selesai masa hukumannya, terus dia dikira Nah, hukumnya ini berat. 3 mati. Ini 3. Nah, selebihnya yaitu mencuri dan lain-lain ya. Nah, tempat eksekusinya di sebelah sana. Nanti kita ke sana. Ya enggak, tergantung. Timingnya tunggu si Bomo yang nentuin ini. Oh, taruh sini dulu. Karena kan harus disesuaikan dengan tanggal lahir dan lain-lainnya. Karena kalau salah memberikan timing hukuman, malah bad luck bala yang datang ke kampung ini. Jadi ini semuanya di tangan si Bomo. Mungkin 1 bulan, mungkin besok, mungkin seminggu, tergantung. Sini Bu, ada semut Ibu, ada semut.